How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da 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 da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Berabad-abad yang lalu, seorang bapak bernama Euclid hidup pada tahun 325 hingga 270 sebelum Masehi. Ia menjelaskan bahwa garis adalah suatu panjang yang tidak teratur. Sebuah karya besar Euclid berupa sebuah buku berjudul The Elements menjadi buku panduan dasar ilmu ukur selama lebih dari 2000 tahun. Namun, garis dikembangkan menjadi setiap pinggir dari benda atau gambar. Berarti ada dua macam garis. Garis lengkung, garis lurus, yang kita sebut hanya sebagai garis. Perhatikan gambar ini. Gerakan mouse dan temukan beberapa buah garis di gambar ini. Ada tiga jenis garis yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Segmen garis adalah garis yang memiliki pangkal dan ujung. Sinar garis adalah garis yang memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Kurva garis adalah garis yang di kedua sisinya tidak berujung. Hai, nama saya Tika. Salah. Nah, begitu. Penulisan nama seseorang tidak boleh salah. Begitu pula dengan penulisan nama pada garis yang menunjukkan jenis dari garis itu. Jika pada garis ditempatkan dua buah titik, misalnya A dan B, maka nama garis ini adalah segmen atau penggal garis AB. Jika seperti ini, maka nama garis ini adalah garis AB. Sambil istirahat sebentar, kita lihat kedudukan antara dua garis pada gambar. Jika jarak antara dua garis selalu sama dan keduanya tidak memiliki titik persekutuan, maka disebut garis yang sejajar. Jika dua garis mempunyai satu titik persekutuan, maka disebut garis yang berpotongan. Apakah kedua garis di bawah ini sama panjang?
Aksioma garis. Aksioma adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Garis yang sejajar tidak berpotongan. Garis yang berpotongan tidak sejajar. Dari sebuah titik pada bidang yang sama dengan sebuah garis, maka hanya dapat dibuat satu garis saja yang sejajar dengan garis sebelumnya. Apakah kedua garis horizontal di bawah ini sejajar? Apakah garis-garis horizontal di bawah ini sejajar? Garis sejajar yang berpotongan diungkapkan oleh George Frederick Raymond 1826-1866, yaitu pada garis bujur terlihat sejajar pada garis ekuator bumi akan bertemu di kutub utara dan selatan. Dua buah garis sejajar seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada garis di rel kereta api ini. Namun, sudut yang seperti apa akan muncul jika rel ini dipotong oleh jejak mobil yang berjalan lurus? Mari kita lihat beberapa sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Sudut sehadap. Sudut dalam berseberangan. Sudut luar berseberangan. Sudut dalam sepihak. Sudut luar sepihak. Bagaimana cara membagi garis beberapa bagian sama besar? Misalnya, garis ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, buat garis bantu dari salah satu titik pangkal garis. Kedua, dengan besar busur yang sama, buat 3 goresan dengan jangka yang memotong garis tersebut 3 bagian. Tiga, hubungkan perpotongan terakhir dengan ujung garis pertama. 4. Buat garis sejajar dengan menggunakan 2 penggaris. Bagaimana caranya membagi kue ini menjadi 5 bagian sama besar? Pertama, ukur lingkar kue dengan tali, lalu bentangkan tali hingga lurus.
2. Bagi tali menjadi 5 bagian sama besar, seperti membagi garis yang telah kita pelajari sebelumnya. Buat garis bantu dengan penggaris dan pensil. Bagi garis bantu 5 bagian. Hubungkan titik terakhir dengan ujung tali. Buat garis sejajar dengan penggaris segitiga dan penggaris biasa. Tandai tali menjadi 5 bagian. 3. Pindahkan tali yang telah ditandai untuk menandai perpotongan kuenya. 4. Potong kuenya. Masih ingat dengan pembagian garis? Sekarang kita lanjutkan dengan membandingkan panjang garis yang telah dibagi. Perbandingan panjang pipa ini adalah 1:3 atau 1:4, yaitu 1 bagian dibanding dengan panjang keseluruhan. Berarti panjangnya 1/4 dikali panjang pipa semula. Atau 3:4, yaitu 3 bagian dibanding dengan panjang keseluruhan. Berarti panjangnya 3/4 dikali panjang pipa semula. Contohnya seperti pelari ini. Dalam sebuah latihan lari 100 meter, seorang pelari hanya sanggup menempuh 3:5 bagian dari seluruh perjalanan. Berapa jarak yang ia sanggup tempuh? bagi seluruh perjalanan menjadi 5 bagian. Lima bagian sama dengan 100 meter, maka 1 bagian adalah 20 meter. 3 bagian berarti 3 dikali 20 meter, sama dengan 60 meter. Berarti pelari hanya sanggup berlari 60 meter. Jika seorang pelari hanya sanggup menempuh 60 meter, berapa perbandingan sisa perjalanan yang harus ditempuh pelari dengan seluruh perjalanan? Sisa perjalanan adalah 100 meter dikurang 60 meter, sama dengan 40 meter.
Maka perbandingan sisa perjalanan dan seluruh perjalanan 40:100. Sederhanakan dengan membagi 40 dan 100 dengan FPB-nya yaitu 20. Maka perbandingan sisa perjalanan dan seluruh perjalanan adalah 2:5. Berapa perbandingan jarak yang sanggup ditempuh dengan sisa perjalanan? Perbandingan antara jarak yang sanggup ditempuh dengan sisa perjalanan adalah 60 meter banding 40 meter. Sederhanakan dengan membagi 60 dan 40 dengan FPB-nya yaitu 20. Maka perbandingan jarak yang sanggup ditempuh dengan sisa perjalanan adalah 3:2. Ternyata, setelah membagi garis seperti ini, masih ada garis lain yang memiliki keunikan dalam perbandingan juga. Yang manakah itu? AB banding BC sama dengan 1:2. AD banding DE sama dengan 1:2. Maka AB banding BC sama dengan AD banding DE. AB banding AC sama dengan 1:3. AD banding AE sama dengan 1:3. Maka AB banding AC sama dengan AD banding AE. Untuk DB sejajar dengan EC, maka AB banding BC sama dengan AD banding DE. Untuk BF sejajar dengan AE, maka AB banding AC sama dengan EF banding EC.
Karena EF sama dengan DB, maka AB banding AC sama dengan DB banding EC. Silahkan upload rangkuman kalian di Google Form yang telah disediakan.